Selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali kita dapat beribadah pada hari Minggu ini. Selamat pagi adik-adik. Lausa harap semua masih tetap sekolah minggu online. Yuk kita mulai sekolah minggu kita. Kita menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami semua dapat datang untuk beribadah kepadamu. Tuhan, tolong kami, baik lause-lause dan anak-anak di rumah, dapat mengikuti mulai dari awal hingga akhir ibadah. Kami berterima kasih juga Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang pimpin dan beri sukacita dalam kasih anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang Lausa mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menjadi laskar Kristus. Kita mau memberitakan menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan bimbinglah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan bimbinglah kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Siap gerak. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik dapat meminta tolong kepada orang tua di rumah melalui QR yang sudah ada di sini, atau memasukkannya ke dalam amplop untuk dibawa ke gereja. Namun adik-adik, yang paling penting kita mau memberikan hati kita dan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Pakailah aku. Pakailah
Jadi pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memakai persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberkati orang tua kami, Tuhan memberkati keluarga kami, dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu yang judulnya L-O-V-E. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Silakan duduk adik-adik. Shalom adik-adik, selamat datang kembali di sekolah minggu online kita. Lause berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik. Sebelum kita mulai, Lause Mary mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu ya.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin Lause yang akan bercerita. Tuhan juga pimpin adik-adik yang akan mendengarkan agar bisa mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Dan juga cerita firman Tuhan hari ini bisa kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau ajak kalian pilih beberapa kotak di sebelah. Ada yang warna merah, biru, dan kuning. Kalian pilih yang mana? Oh, good idea. Kita mulai dari yang atas ya, kotak merah. Siapa yang tahu ini logo gambar apa? Ini adalah logo dari Bye Bye Plastic Bags. Bye Bye Plastic Bags adalah sebuah kampanye yang dirintis oleh Melati dan Isabel Wisen dari Bali. Mereka berusia 10 dan 12 tahun ketika mereka memulai gerakan ini. Mereka mengajak masyarakat Bali untuk mengurangi pemakaian kantong plastik dan menggunakan alternatif lain, seperti paper bag. Next, biru atau kuning? Oke, kita coba yang biru ya. Siapakah anak ini? Apakah kalian tahu? Dia adalah Greta Thunberg. Greta berusia 15 tahun ketika dia memulai kampanye tentang perubahan iklim. Greta mendorong para pemimpin dunia untuk memberi perhatian khusus terhadap pemanasan global. Terakhir, kita lihat sama-sama ya. Project I Am. Project I Am adalah sebuah kampanye yang dimulai dari seorang anak bernama Jakil Naim Jackson. Ketika ia berusia 8 tahun, Jakil mengajak masyarakat untuk memperhatikan para tunawisma dengan membagikan blessing bags yang berisikan kaos kaki, deodoran, hand sanitizer, sikat gigi, dan lain-lain. Dari 3 tokoh tadi, menurut adik-adik, apa sih kesamaan mereka? Benar, mereka semua adalah anak kecil, bukan orang dewasa. Akan tetapi, mereka bisa menginspirasi dunia untuk berubah. Nah, adik-adik juga bisa dipakai Tuhan untuk mengubah dunia loh. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapkan rencananya. Cerita Alkitab hari ini akan menceritakan tentang satu-satunya perempuan yang dipakai Tuhan sebagai seorang nabia dan hakim atas Israel. Yuk kita simak ceritanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause Aldi. Wah, Lause senang sekali nih bisa ketemu sama adik-adik lagi. Lause berharap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, adik-adik, Lause punya sebuah gambar nih. Nah, coba adik-adik lihat ya. Siapa yang bisa kasih tahu Lause? Apa sih pekerjaan orang ini? Guru. Oh, bukan. Jaksa. Hampir betul. Hakim. Nah, betul banget. Ini adalah seorang hakim. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih pekerjaan hakim ini apa? Hakim adalah orang yang membantu menyelesaikan masalah antar beberapa orang. Hakim akan mendalami nih latar belakang masalahnya dan membantu untuk memecahkan permasalahan itu. Nah, tahu nggak adik-adik? Ternyata zaman dahulu bangsa Israel pernah loh hidup di bawah pimpinan hakim-hakim. Hari ini Lause spesial banget mau bawa kalian ke masa itu. Duduk yang baik ya. Lause ajak kita ke sana. Aduh, kepala Lause pusing nih. Wah, adik-adik, kita ternyata sudah sampai ke tempat bangsa Israel dulu. Coba Lause lihat-lihat dulu ya. Semoga kita bisa ketemu hakim bangsa Israel. Wah, di situ kelihatannya ada orang. Coba kita ke sana ya. Permisi. Salam kenal ya. Nama saya Aldi. Nama ibu siapa? Sepertinya
kamu bukan berasal dari sini ya? Iya, betul. Saya memang datang dari masa depan. Bagaimana mungkin? Dan untuk apa kamu ke sini? Bisa kok dengan teknologi di masa depan. Hahaha. Panjang deh kalau dijelasin. Saya kesini karena mau ajak anak-anak sekolah minggu saya melihat seorang hakim Israel. Bolehkah ibu antarkan saya kepada hakim itu? Saya hakim yang saat ini dipakai Tuhan memimpin Israel. Hah? Jadi ibu hakim orang Israel saat ini? Seorang wanita? Iya, betul. Nama saya adalah Deborah. Wah, luar biasa. Salam kenal ya, Bu Deborah. Shh, adik-adik, nanti di video Ibu Deborah kelihatannya seperti ini ya. Ibu Deborah, kenapa sih bangsa Israel sampai perlu hakim? Kamu tahu nggak? Setelah hakim terdahulu yang bernama Ehud meninggal, bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka sering jatuh ke dosa penyembahan berhala. Padahal Tuhan sudah sangat baik dan setia kepada bangsa ini. Tuhan juga sudah memimpin bangsa ini masuk Kanaan yang dijanjikan untuk mereka. Tetapi bangsa Israel masih saja tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan agar bangsa Israel menghalau semua penduduk bangsa lain dari tanah perjanjian, supaya mereka tidak terjerat dengan berhala dari bangsa lain. Tetapi bangsa Israel tidak mau mendengar Tuhan. Akibatnya, bangsa Israel berulang kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ya ampun, bangsa Israel sungguh keterlaluan ya. Karena bangsa Israel tidak setia, akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan. Bangsa Kanaan menindas bangsa Israel selama 20 tahun. Bangsa Israel hidup dalam ketakutan saat itu. Wah, 20 tahun? Lama sekali ya. Memangnya nggak ada yang berani melawan bangsa Kanaan itu? Nah, justru itulah. Tapi kemudian bangsa Israel berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan mereka. Bagaimana cara Tuhan menolong bangsa Israel? Begini, dengan memakai saya menjadi hakim atas mereka. Selain sebagai seorang hakim, Tuhan memanggil saya juga menjadi seorang nabi perempuan. Karena itu, Tuhan memakai saya untuk memberitahukan berita baik kepada bangsa Israel. Tuhan telah memberitahukan kepada saya bahwa kami bisa menang atas bangsa Kanaan, asalkan kami berani maju berperang melawan orang Kanaan. Dan Tuhan sudah menjanjikan kemenangan itu kepada saya. Saya percaya Tuhan bisa menolong kami, karena Tuhan sendiri yang akan mengalahkan bangsa Kanaan itu. Bagaimana kalian akan mengalahkan orang Kanaan itu, Ibu Deborah? Saya akan memanggil Barak, panglima tentara Israel. Saya menyuruh Barak untuk menyiapkan 10.000 orang untuk pergi melawan bangsa Kanaan. Karena Tuhan berkata Dia akan menyerahkan Sisera dan pasukannya ke dalam tangan Barak. Tunggu dulu. Siapa Sisera itu ya? Sisera adalah panglima bangsa Kanaan. Dia sangat ditakuti. Dia punya banyak kereta besi dan banyak pasukan. Itulah sebabnya orang Israel takut melawan bangsa Kanaan. Wah, lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, Bu Deborah? Oke, balik ke cerita Barak tadi ya. Pas saya minta Barak ngumpulin orang, Barak menjawab saya kayak begini. Kalau kamu ikut maju berperang, aku pun akan maju. Tapi kalau kamu nggak maju, aku juga nggak akan maju berperang. Hah? Bu Deborah maju berperang? Tapi kan
Ibu Deborah nggak punya pengalaman perang. Iya, itu betul. Meskipun saya tidak punya pengalaman berperang, tapi saya percaya Tuhan beserta kami. Maka saya jawab, baik Barak, saya akan ikut berperang. Maka pergilah kami menghadapi orang Kanaan dan kereta besinya. Ketika Sisera mengetahui bahwa Barak telah maju perang melawan bangsa Kanaan, Sisera mengerahkan segala kereta besi dan seluruh pasukannya. Tapi Tuhan memang sangat hebat. Tuhan lalu mengacaukan pasukan dan kereta besi orang Kanaan itu. Pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Tapi Sisera berhasil melarikan diri. Wah, Sisera jadi berhasil kabur, Bu Deborah. Yap, dia bersembunyi di dalam kemah Yael, istri Heber, karena keluarga Heber bersahabat dengan Yabin, raja Kanaan itu. Akan tetapi, Yael mengalahkan Sisera dan memberitahukan Barak tentang Sisera. Akhirnya, peperangan telah dimenangkan oleh bangsa Israel dengan pertolongan Tuhan. Wah, puji Tuhan. Hebat ya Ibu Deborah. Karena Ibu Deborah taat untuk menjalankan perintah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Wah, terima kasih ya Ibu Deborah atas kesaksiannya. Kami belajar banyak banget nih dari kesaksian Ibu Deborah ini. Sama-sama. Semoga adik-adik sekolah minggu juga bisa belajar dari kisah ini ya. Kalau begitu, saya pulang dulu ya ke masa depan, supaya saya bisa membagikan pelajaran ini kepada adik-adik sekolah minggu dari kesaksian Ibu Deborah ini. Bye-bye Ibu Deborah, sampai jumpa lagi. Adik-adik, kita sudah dengar ya cerita tentang Deborah. Bagaimana adik-adik? Seru banget ya? Kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan dari cerita ini? 1. Tuhan selalu setia pada umatnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel berlaku tidak setia pada Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Namun, Tuhan tetap setia pada janjinya atas bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan menolong bangsa Israel memenangkan peperangan terhadap bangsa Kanaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita berbuat dosa. Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Kalau pas sekolah online, pasti ada godaannya. Mau lihat YouTube lah, mau main HP lah, atau tidur pas sekolah online. Dan mungkin kalian juga pernah melakukan salah satu dari hal tersebut. Jika pernah melakukannya, yuk mengaku salah pada Tuhan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Mungkin kita harus jauhi HP kalau pas lagi sekolah online. Tidur juga jangan terlalu malam supaya bisa tetap segar pas sekolah. Lose percaya kalau kalian semua pasti bisa. Nah, yang kedua, Tuhan bisa memakai siapapun untuk menggenapi rencananya. Dalam cerita tadi, Tuhan memakai Deborah dan Yael untuk menggenapkan rencana pertolongannya. Meski Deborah dan Yael adalah perempuan yang tidak punya pengalaman berperang, tapi justru bangsa Israel bisa menang karena apa yang mereka lakukan. Tuhan juga memakai kita untuk menggenapkan rencananya. Gimana ya caranya? Nah, adik-adik bisa loh ingetin papa, mama untuk ibadah. Kadang papa mama ajak kita pergi staycation pas hari Sabtu Minggu. Atau papa mama terpaksa kerja hari Sabtu dan Minggu. Kita ingetin mereka, meskipun ada kesibukan, kita harus tetap ibadah. Yang ketiga,
kita dipanggil untuk berani meresponi panggilan. Deborah dipanggil Tuhan menjadi nabiah dan hakim atas Israel. Deborah memenuhi panggilannya. Bahkan ketika ia harus turun ke dalam medan perang tanpa tahu apa-apa, Deborah tetap taat dan menjalankan panggilannya. Kita juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Di setiap rumah pasti ada aturannya masing-masing. Misalnya, ada kurun waktu tertentu buat kita main game. Terus di luar waktu tersebut, teman kita nge-WA ini, ngajakin kita main game online sama-sama. Nah, di saat itu kita harus berani berkata tidak. Karena kita mau taat kepada orang tua kita, kita juga taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita menghafalkan ayat hafalan kita ya. Yuk, kita belajar bersama Lo Sefangfang. Hai adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita. Yuk kita coba bersama. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Coba lagi ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Wah, Lause, lihat kalian udah lebih jago nih. Nah, minggu depan kita akan latihan lagi ya. Ayat hafalannya diingat-ingat. Setelah ini kita akan mengerjakan kreativitas bersama Lause Ika. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa. Yuk, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih kalau Engkau yang sudah pimpin kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami percaya Tuhan juga yang pimpin keseharian kami dimanapun kami berada. Dan buat kami selalu setia untuk melakukan firman-Mu, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ingat ya, minggu depan kita ibadah sekolah minggu lagi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau membuat kreativitas. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada kertas berwarna, 1 yang berukuran besar, dan 2 lagi yang sudah kita potong. Selain itu ada spidol, double tape, lem, gunting, dan beberapa lembar daun. Pertama-tama, kita mau menempelkan kedua kertas ini ke kertas yang lebih besar. Kita beri lem di bagian belakangnya. Dan kita tempel persis di tengah kertas. Kertas berbentuk segitiga juga kita beri lem. Dan kita tempel di sampingnya. Berikutnya, kita mau menempelkan daun menggunakan double tape. Double tape kita pasang satu persatu ke bagian belakang daun. Di sini Lause hanya menggunakan 5 daun, tapi kalau adik-adik mau menggunakan 6 atau lebih banyak daun juga boleh ya. Daunnya kita tempel mulai dari bagian tengah batang pohon. Baru kita tambahkan di samping kanan dan kirinya.
Nah, terakhir kita mau menggambar Deborah. Adik-adik bisa melengkapi gambar Deborah menggunakan spidol, atau bisa juga menggunakan krayon dan pensil warna. Jangan lupa kita tulis judul cerita kita hari ini, Deborah, Hakim, dan Nabiah Israel. Dan kita tulis juga bahan bacaan kita hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 4.